Amerika Serikat itu 50 state. Itu Belanda itu satu state saja kalah. Jadi kalau Belanda itu tahu, paling-paling itu Madura itu. Coba buka itu. Kamu di Google Map. Ya. Google Map itu kamu buka, kamu tahu Eropa itu tidak lebih dari Indonesia. Gitu loh. Jadi kita bangga, kita ini negara besar. Nah, bangga. Tapi kadang-kadang juga nggak bisa bangga karena ya kita ini nggak mau meningkat gitu. Ini kita tidak mau, bukan tidak mampu. Ini beda loh ya, beda. Kalau saya katakan Indonesia itu orang Indonesia ya, orang Indonesia yang di luar negeri, mahasiswa Indonesia yang di luar negeri, pekerja Indonesia yang di luar negeri itu selalu boleh dikatakan. Apakah itu di Arab Saudi? Saya tanya orang Arab Saudi, gimana Indonesia? Dia itu sampai bilangnya begini, saya itu kalau ketemu orang Indonesia, 80% pasti baik. Loh, sampai begitu. Ya, 80% itu pasti baik. Saya justru kalau orang-orang bukan Indonesia, saya malah takut. Tapi kalau ketemu dengan orang, nah ini kita berbangga bahwa informasi dari negara lain bahwa kita ini adalah termasuk ya dianggap kelompok orang bagus lah, bukan troublemaker gitu ya. Ini ada koneksi, Ruli. Oh ya, enggak ya. Iya, Bro. Jadi itu kenapa tadi kok nggak lengkap gitu kalau dibandingkan Amerika tadi websitenya. Iya benar, Bro. Tapi jadi saya juga bertanya dari tadi, kenapa kok setelah buka yang di Netherlands ini masih kurang full, kalau yang di tadi websitenya di Amerika Serikat ada bagian-bagian yang bisa kita melihat exchange programnya, kemudian scholar programnya gitu dan sebagainya. Nah, tapi kalau mungkin kalau yang di Netherlands ini kita bisa menghubungi gitu ya, Prof ya. Ada bisa. Appointment online-nya gitu. Itu kan ada email ya. Bertanya melalui email juga bisa. Jadi itulah alat komunikasi. Nah, tapi memang tadi saya katakan apakah nanti di Australia juga kita juga nggak tahu. Di New Zealand apa gitu? Nggak tahu juga. New Zealand negaranya kecil, tapi banyak orang Indonesia ke sana. Banyak. Karena apa? Kalau kita perhatikan ya, New Zealand itu negara paling aman. Negara paling, kecuali ya kemarin terjadi tragedi juga, termasuk Indonesia korbannya ya. Itu ada orang yang ngamuk, itu ada orang Australia. Orang Australia itu membawa senjata ditembak-tembakkan di masjid. Ya itulah itu apa? Hatred itu kebencian karena agama, karena ras. Dan kenapa kita ini podcast begini? Ini mari kita kurangilah rasa-rasa yang atau sara itu. Apa kita ini kok zaman sekarang kok masih bicara sara? Kalau mau kita berpikir lebih jauh itu ya, kita dulu itu ya, kita semua ini bisa hidup di dunia ini. Dulu itu lahir dari Adam dan Hawa. Dua orang itu. Adam dan Hawa. Cuma dua orang. Nah, lahirlah keturunan Adam dan Hawa ya macam-macam. Nah, kenapa warnanya berbeda ya tergantung tinggal di mana. Kalau tinggalnya di tempat yang panas ya kulitnya jadi hitam ya. Tinggalnya di tempat dingin ya kulitnya agak putih-putih gitu. Nah, kita itu Indonesia kan agak ini dikatakan panas-panasnya nggak panas betul, tapi kan sudah ya coklat ini hasilnya kita ini. Itu nggak apa-apa. Nah, agama kalau berbeda ya nggak apa-apalah, agama berbeda, biarin aja. Jadi kita itu jangan dikit-dikit beda agama lalu pertemanan diputus, hubungan diputus, kerjasama diputus. Nah ini kita ini nggak maju-maju karena dikit-dikit membawa sara. Loh Pak, ini kan kita itu, wah ini nih. Jadi maaf Pak Kiai, Pak Pendeta, Pak Ustadz, ini kalau mengajarkan Rasulullah itu tidak seperti itu loh. Jadi kalau kita mau kiblat Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW itu begitu tanpa batasnya. Ya, masih ingat kan dalam kisah-kisah Nabi kita itu yang disuapin
Itu orang Yahudi buta lagi. Jadi kakek tua buta, agamanya berbeda, Yahudi. Disuapin, makan disuapin. Ya mau nyuapin ini seorang nabi gitu loh. Seorang nabi, raja di raja. Seorang raja di raja. Jadi nabi itu ditawarin rumah juga nggak mau. Hah? Kalau kita itu jadi pejabat sedikit aja, apalagi tawari mobil, oh iyalah. Tawari rumah, iya. Semuanya iya, padahal pekerjaannya belum tentu bagus juga. Dan Nabi Muhammad itu mengurusin umatnya seperti itu, ditawarin rumah saja tidak. Jadi inilah kalau kita mau membaca seperti contoh yang besar seperti itu, ya kita ini menjadi umat yang besar. Umat yang 287 juta manusia. Juta, bukan ribu. 280 juta manusia. Dulu ketika saya lahir, kemungkinan Indonesia itu cuma 50 juta, 60 jutaan. Pak Suraman lahir tahun 50-an, 51. Jadi lebih tua dari orang tuamu, bapakmu. Mungkin bapakmu itu murid saya. Bapakmu lulus tahun berapa? SPG? Bapak saya itu kelahiran tahun 50, Prof. Oh, wah, ya berarti lulus SPG-nya saya belum jadi guru SPG. Bisa saja itu. Ya, bisa ya sudah. Saja, Bro. Ya, enggak apa-apa. Soalnya Bapak apa-apa. sudah pensiun lama. Oh iya. Ya, saya itu kan ya guru SPG mulai 75 sampai ya tahun 90 lah. SPG bubar saya pindah ke UT. Gitu loh. SPG bubar pindah ke UT-nya enggak apa-apa. Dari ngurusi guru ke ngurusi guru lagi. Jadi jelek-jelek Pak Surahman ini ngurusi pendidikan seumur hidup. Seumur hidup. Ya, pertama jadi gurunya SPG, ya guru SPG ya gurunya guru kan. Nah, satu sampai di UT itu saya ngurusi FKIP, itu Fakultas Keguruan lah. Ngurusi guru. Jabatan saya terakhir memang asisten direktur pasca sarjana. Ya, tapi ya nggak apa-apa. Itu ada yang guru juga, gitu loh. Ada fakultas FKIP-nya juga ada, tapi semua fakultas kalau sudah di situ. Tapi ya itu tadi kita itu makin luas, dunia ini makin luas. Ini dari saya lahir itu sekitar katakanlah 50-60 juta, sekarang itu 287 juta. Nah ini kalau dihitung dari umur saya ini kan hampir 70 ini. Hampir 70. Ya pantas gitu loh. Nggak pantas, jadi ini pantas Bapak. Tapi makin banyak manusia itu makin banyak urusannya, Jadi kita itu juga harus hati-hati. Zaman saya tidak sama dengan zamanmu. Zaman saya ini atau zamanmu yang sekarang ini itu lebih zaman internet ya, zaman internet. Apakah itu untung? Ya, kadang-kadang untung, kadang-kadang enggak. Bagi yang bisa memanfaatkan dengan baik, itu adalah anugerah. Bagi yang tidak, itu seperti kalau bumerang. Banyak kan anak itu karena terlalu banyak pegang HP, anak kecil pegang HP. Ya memang nggak ngerti. HP itu memancarkan energi yang tinggi. Jadi kalau terlalu lama kita dekat dengan HP, badan kita itu mendapatkan energi yang sebetulnya yang nggak kita perlukan. Nah, karena kadang-kadang muncul penyakit-penyakit baru, kanker-kanker baru, ya karena badan kita nggak kuat. Jadi lemah gitu ya, Prof ya. Iya, itu kan ada yang sampai ketagihan game, ya kan? Fanatik gitu ya, Prof. Adiktif. Jadi orang ketagihan itu ya sama dengan orang kopi itu kan juga ada racunnya dikit. Teh itu ada racunnya, di ganja itu ada racunnya juga. Nah, orang yang sudah menikmati rasa ganja, aduh kalau nggak makan ganja itu lalu ganja ini ya sementara ini nggak tahu nanti ya. Sementara ini di Indonesia itu tidak memperbolehkan ganja karena ganja itu bisa menimbulkan ini fata morgana ini Pak. Jadi orang-orang bisa fly
Ya, bisa fly. Nah, ini di Amerika Serikat gimana? Di Amerika Serikat itu kalau nggak salah ada sekitar sudah 20 lebih state yang menggratiskan. Boleh. Jadi ganja itu diperbolehkan. Ya, tapi ya saya begini tidak berarti ya Indonesia ikut-ikutan. Karena apa? Menggunakan ganja itu nggak baik juga. Jadi jujur saja, kalau kita mau jujur dengan ada hati nurani gitu, hati nurani ya, yang sudah memakai ganja itu berbeda dengan yang tidak memakai. Orang yang sudah memakai itu sebetulnya memakainya ganja itu asalnya kan semacam obat penolong pada waktu kesakitan, gitu loh. Jadi opium, itu obat yang dikatakan drug sekarang itu sebetulnya pada waktu dokter mau melakukan pengobatan dan orang ini sudah kakinya patah, dia tuh kesakitan. Nah, supaya ini bisa survive, diberilah obat itu, morfin, drug itu. Jadi ini pertolongan emergensi asalnya. Tapi kalau digunakan sedikit, orang menikmati hanya fly tadi. Nah, fly tadi kalau sudah kebiasaan, ya sudah, hancur. Jadi otaknya ini sudah rusak. Kalau mahasiswa sudah memakai itu, sudah jangan harapkan menjadi the best. Walaupun asalnya itu anak pintar, itu akan menjadi nggak mau lagi belajar. Nggak mau lagi. Enak menikmati semacam itu. Jadi inilah Ruli atau saudara-saudara semua. Jadi kita ini hidup di negara maju, di negara berkembang. Sekarang ini nggak ada batas. Ya, jujur saja tidak ada batas negara. Karena apa? Ruli dengan handphonenya sekarang saja, dengan HP-nya, dengan komputernya, sekarang ngomong-ngomong langsung dengan Amerika Serikat. Ya, saya ini di Amerika Serikat. Tidak ada jarak gitu ya, Prof. Tidak ada jarak. Jadi seperti anak saya, ya saya ada ini, ya sudah, kamu perlu apa? Jadi tidak ada jarak lah. Tidak ada jarak lah. Oleh karena itu kita kalau mau cari informasi mengenai beasiswa juga pekerjaan di luar negeri itu sangat mudah sekali ya Prof ya, karena sekarang kan memang sudah tidak ada lagi jarak gitu di antara kita, internet juga semakin memudahkan kita, dunia digital juga gitu. Iya. Oke. Kita coba lihat yang Australia ya Prof ya, bentar lagi ya. Australia. Didin coba Australia Didin. Jadi tadi kan kita udah ngelihat yang di Amerika Serikat. Jadi nggak apa-apa. Jadi kita itu memang dengan fasilitas seperti ini, jadi kita malah diuntungkan ya. Diuntungkan itu memudahkan. Kita itu dengan mudahnya mau baru saja Belanda, sekarang ke Australia. Padahal tidak ngomong-ngomongan ke Amerika dengan Kamal ini. Indonesia dengan Indonesia yang ada di Kamal ini. Kamu kan ada di Kamal ya? Ya di Kamal. Saya di Sumeneb, Prof. Sekarang ada di Sumeneb. Lagi di Sumeneb. Oh iya. Ya coba. Ini Didin aja baru pulang dari Malang. Jadi sudah tidak ada jarak. Kemarin itu waktu saya podcast dengan Pak Suwarso mengenai wayang. Jadi podcast mengenai wayang itu Didin itu ada di Malang. Didin ada di Malang. Dia ada menggunakan komputernya. Dia pakai paket bisnis lah, harus paket bisnis untuk streaming. Ngurusin streaming itu harus paket bisnis, makanya komunikasi seperti ini ya ininya. Kita lihat ini Australia seperti ini ya. Apalagi ini ya silakan ini about ACT mengenai Amerika ini Australia ya. Indonesia Australia ini ternyata hubungannya bagus sekali ya. Jadi ini sangat bagus sekali ya Prof ya. Jadi juga ini kan bagus sama dengan Amerika Serikat tadi kan ya. Sama dengan Amerika Serikat. Jadi kesempatan di depan kita, mau kerja sana ekonomi, mau cari infrastruktur, mau kerja. Cari pekerjaan itu gampang. Gitu. Nah, cuma kadang-kadang kan ada syarat, ya, paling sedikit bahasa Inggris kan gitu. Setelah itu license. Karena itu kalau di Indonesia itu ada bengkel kerja, license internasional. Itu yang penting. Nah, ini ada seperti education juga.
study in Australia. Ya, coba itu coba dikliknya. Apa saja yang keluar? Oh, videonya keluar enggak apa-apa. Ya, ini apa ya? Oh, ini. Jadi buat semuanya yang pengen tahu mengenai belajar di Australia, ini bisa ada di sini, ada linknya ini, Prof. Iya. Wah, ini sudah keluar semua ya kuliah ini di sudah Australia. Mulai mata kuliah apa, institusinya apa, dari scholarship juga ada ya. Kurang apa sih? Kita cuma modalnya klik. Lah kok pulsanya seringkali dihabiskan untuk YouTube yang sebetulnya nggak saja. Ya kita bolehlah nyetel YouTube. Tapi kalau kita itu yang utama itu ingin cari pekerjaan, nanti di sekolah, wah, itu ngapain ya nggak gitu. Kalau saya menyarankan ini saudara-saudara semuanya, yang ekonominya pas-pasan ya, ekonomi pas-pasan, kita itu rata-rata pas-pasan. Itu carilah diploma ke luar negeri. Ya. Diploma ke luar negeri. Nggak perlu harus bachelor. Diploma. Itu di mana ya nggak apa-apa, dicarilah di Australia, di New Zealand, yang dekat ya. Karena nanti kalau naik tiket pesawat juga nggak mahal-mahal gitu loh. Tapi jangan menghitung-hitungnya, jangan menghitung mahal atau tidak mahal. Hitunglah kesempatannya. Jadi kalau misalnya itu adanya di Amerika ya ambil aja. Itu cuma apa? Itu bedanya cuma tiketnya mahal Pak Aco. Tidak ada kata mahal. Nanti kalau sudah masuk itu balik lagi. Uangnya balik lagi. Ya, itu kerja 1 bulan aja uangnya sudah balik ya. Wah, ini boleh nih Prof. Nanti setelah ini di sistem pendidikan kan ada. Sistem pendidikan ada, beasiswa. Magang juga ada ya Prof ya. Ini jadi mau magang itu ada. Jadi tidak perlu kuliah. Magang itu misalnya saja dan ya. liburan juga ada. Iya. Kursus bahasa Inggris juga ada. Mau ke Australia ini boleh kursus nih Prof. Nanti mungkin di link di YouTube, nanti di describe-nya boleh ini disertakan link-link yang tadi kita sudah cari. Biar teman-teman juga semuanya lebih mudah untuk ngekliknya di YouTube-nya ini Prof. Kalau nanti kita buat tambahan lah. Jadi saya buat klip video. Jadi mulai dari hanya Australia saja gitu ya. Nanti hanya New Zealand saja, hanya Amerika saja boleh kita buat video klip kosong nanti yang pendek-pendek atau apa. Ya paling lama berapalah 1/4 jam gitu. 1/4 jam itu sudah termasuk bisa mencari apa tadi? Beasiswa, mencari sponsor. Itu ada sponsor juga kadang-kadang. Ada yang membiayai. Ada yang membiayai gitu. Siapa yang membiayai? Ya kita nggak tahu. Kita itu nggak tahu. Kadang-kadang negara lain itu ada banyak orang kaya. Di dunia ini banyak orang kaya, termasuk di Indonesia. Di Indonesia itu banyak orang yang ingin apa? Saya mau amal jariah loh. Ini daripada uang saya nganggur, ini saya mau memberangkatkan sampai lulus. Dan itu bagus. Memberangkatkan 1 orang sampai lulus. Kemana ya sudah, mau ke Australia, mau ke Yaman, mau ke Oman, mau ke Sudan, mau ke Mesir, mau ke Belanda, mau ke Inggris, mau ke Amerika. Kalau orang India ini saya buka tip and triknya. Orang India itu kompak. Orang India kompak. Nah, kenapa orang Indonesia tidak mengambil yang baik-baik dari yang lain? Orang India itu mau membantu saudaranya yang di India supaya berangkat ke Amerika. Gitu loh. Dari India berangkat ke Amerika ya pertama dibantu. Dibantu paling enggak ya 3 tahun pertama gitu loh. 3 tahun pertama itu kenapa harus dibantu ya? Pertama berangkat ya mungkin perlu bantuan tiket pesawat atau apa gitu ya. Tiket pesawat kalau dibantu kan nggak mahal itu. Tiket pesawat itu sebetulnya kalau dihitung dari US dollar itu one flight itu nggak terlalu mahal. Kalau itu cuma kerja 1 minggu aja cukup lah untuk pesawat itu ya. Kerja 1 minggu itu cukup untuk membiayai pesawat di Amerika loh ya. Tapi kerjanya di Amerika, jangan bilangnya gitu. Itu bisa. Jadi seringkali saudara, kakak, sudahlah tiketnya saya yang kamu berangkat ke Amerika. Tiket saya belikan dari ini bisa.
Jadi, aduh Amerika jauh aja, langsung dicoret. Jadi pilihan itu langsung dicoret. Jangan gitu. Jadi pilihan itu dibuka saja dulu sambil berdoa. Ya, sambil berdoa. Kita kan nggak tahu takdir kita itu yang terbaik di mana. Ya, yang baik ya di Madura saja, Pak. Itu bukan yang tidak, kadang-kadang baik tapi bukan yang terbaik. Ya, kadang-kadang baik tapi bukan yang terbaik. Loh, Pak, ini Amerika, ini Belanda, ini, Pak itu kan banyak maksiatnya, Pak ya. Istilah maksiat tidak maksiat itu tergantung manusianya sendiri. Ya. Nggak usah jauh ke luar negeri. Di Indonesia saja kalau mau maksiat itu banyak. Ya. Kalau mau pergi maksiat itu juga banyak. Jadi kalau kita mau melakukan maksiat itu kan berbuat yang tidak baik ya. Mungkin ada saudara kita yang tidak mengerti kata maksiat itu. Maksiat itu berbuat yang tidak baik. Melanggar hukum. Melanggar hukum, baik itu hukum Tuhan maupun itu hukum negara, ya, maupun itu hukum sosial, budaya. Mungkin kalau ya mohon maaf ya kita mengganggu istrinya orang itu ya nggak benar juga. Yang cewek ganggu suaminya orang itu kan ya nggak benar juga ya. Ya. Dan itu bisa terjadi di luar negeri itu hal-hal seperti itu terjadi dan itu nggak bagus. Dan itu yang terjadi kasus hubungan manusia dengan manusia jadi nggak baik. Ya. Hubungan manusia dengan manusia nggak baik, jadi bisa terjadi pembunuhan, bisa kalau di Amerika bisa penembakan. Ya, ya yang nembak nggak kelihatan, tahu-tahu mati. Matinya pun nggak tahu di mana disembunyikan. Mayatnya ketemunya setelah sekian minggu kemudian. Nah itu gimana? Itu karena kadang-kadang melakukan perbuatan yang nggak benar tadi. Yang dikatakan, kalau saya sederhana, yaitu kata melanggar hukum. Melanggar hukum itu tidak hanya di luar negeri, di Indonesia pun itu banyak juga terjadi. Misalnya saja, apakah kalau pergi ke umroh atau saya juga melihat itu banyak copet juga di umroh itu banyak copet juga. Jadi sebetulnya ada orang yang berangkat itu kelihatannya berangkat ke tanah suci. Itu ada niatan tersembunyi juga. Jadi kita itu ya mohon maaf ini terpaksa dipodcastkan karena ada saudara-saudara di tempat kita di dunia luar itu terjadi seperti itu. Jadi pakaiannya memang sama-sama putih-putih juga. Pakaiannya sama. Tapi ya itu kadang-kadang kita nggak sukanya itu tadi ternyata ya itu. Iya. Okay. Iya, jadi kalau bisa diselingi, Din. Bisa diselingi untuk apa? Musik atau apa gitu, Din. Wah, kita coba tengok website yang lain. Sepertinya kan banyak negara-negara lain juga ya, Prof. Ya. Tadi coba sekarang ini. Iya, silakan. Coba kita Korea Selatan, Prof. Biasanya anak-anak muda Korea saat ini itu biasanya ingin sekali untuk bekerja atau hidup juga di Korea Selatan. Biasanya anak-anak muda lagi pada booming-boomingnya ini untuk kuliah di Korea Selatan nih, Prof. Iya, nggak apa-apa. Kita ini buminya Tuhan ya. Jadi kita harus menyampaikan kepada saudara-saudara kita ini boleh sekolah, mau bekerja, mau hidup, itu boleh. Terus wah, ini lumayan lengkap ini. Nanti Pak, kalau kita nanti kalau kecantol cewek sana gimana? Ya boleh saja. Loh, ini kan buminya Tuhan, ya. Ya ini tidak ada salahnya juga kita itu menikah dengan bukan sesama Indonesia itu boleh-boleh saja. Jadi ya sudah. Nah, memang ada perbedaan budaya lah, itu harus dihitung. Ya, itu harus dihitung. Perbedaan budaya itu kadang-kadang membuat shock juga. Jadi kalau suami berbeda bangsa, beda budaya, itu memang ada shock juga. Tapi kalau bisa menyelesaikan ya terserah, itu pilihan ya. Jadi saya ya silakan. Ini sepertinya sudah lumayan lengkap ini, Prof. Jadi ada formulir permohonan visa juga. Ada ya, apa saja? Ada formulir permohonan visa. Tadi sepertinya ada announcement juga, berbagai announcement. Wah, di sini ada aplikasinya juga ya. Waduh. Jadi buat yang
untuk yang mau pergi ke Korea Selatan ada aplikasi permohonan visanya juga, ada konsulat atau visanya itu. Ya, ada announcement-announcementnya di sini bagi apa yang mau ke Korea Selatan pada saat pandemi seperti ini, hal-hal yang perlu diperhatikan ini Prof, ini ada pengumumannya. Iya. Wah, ini lumayan sangat lengkap ya untuk bagaimana justru ini kan kita tidak tahu kalau kita tidak membuka websitenya kan. Iya, benar sekali, Prof. Ini yang saya syaratkan kepada saudara-saudara semua. Bapak, Ibu, kakek, nenek, adik-adik ya, cucu-cucu saya ya juga. Ini buka websitenya, jangan ini dikit-dikit minta pulsa kepada ayah ibu, minta ini. Wah, ini sudah habis. Baru 2 hari sudah habis. Iya, dipakai YouTube-an terus. Habis lah. Tapi coba browsing ini dilakukan. Kenapa? Di situ banyak pendidikannya. Nah, banyak kesempatan. Nah, kalau nggak buka tadi kan nggak, gimana cara mencari paspor visa ke Korea? Ternyata tinggal ngeklik saja kan? Iya, tinggal ngeklik. Diklik itu tinggal ngisi. Itu yang namanya mengisi visa online, mendaftarkan untuk keperluan apa? Oh, saya mau untuk sekolah. Oh, saya mau untuk jalan-jalan. Boleh. Untuk travel itu boleh. Jadi masuk ke Korea itu sebagai traveler. Nah, itu apakah nanti suatu ketika muncul juga visa on arrival. Suatu ketika juga bisa. Itu ada negara-negara sampai untuk mendapatkan devisa itu dari travel ini. Jadi makin banyak pengunjung, turis-turis datang ke negara itu. Dari situlah rezekinya makin banyak, income negara itu. Banyak negara-negara yang tergantung kepada turis. Ya. Banyak yang tergantung turis. Banyak restoran tergantung turis. Hotel tergantung pada turis. Kalau nggak ada turis, hotelnya kosong. Kalau hotelnya kosong, nggak ada untuk bayar pegawai. Lalu gimana? Hotelnya tutup. Nah, inilah peran-peran seperti ini. Jangan menganggap bahwa hanya sekolah. Enggak. Tidak, sekolah itu sebagian daripada kehidupan, kerja itu sebagian kehidupan. Nah, termasuk turis. Kenapa ya turisme itu harus digalakkan di Indonesia ini? Gitu. Nah,